Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dica Novianti dari kelas 6B dengan NIM 208620604 dengan prodi PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Mawardi SSI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama, di sini ada latar belakang. Pendidikan merupakan hal penting yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan merupakan hal penting bagi manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang dimiliki. Untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, maka manusia dituntut untuk memperoleh pendidikan. Salah satu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan adalah sekolah, sebagai lembaga pendidikan formal yang dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk mengingat informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya. Itu dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoris, tetapi mereka miskin aplikasi. Salah satu contohnya yaitu pembelajaran PKN. Seringkali dalam kegiatan belajar mengajar dalam setiap bidang studi mengalami kendala yang cukup serius seperti menggunakan model dalam pembelajaran. Pembelajaran PKN memiliki beberapa tujuan untuk siswa. Dalam Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 menyebutkan tujuan mata pelajaran PKN adalah agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama yaitu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam memahami isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, bangsa, dan negara, serta anti korupsi. Yang ketiga yaitu berkembang secara positif dan demokrasi untuk membentuk dirinya berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Lalu yang terakhir di sini ada berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percampuran dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini selanjutnya ada melihat kondisi lapangan seperti yang sudah dikemukakan di atas. Tadi penelitian berupa untuk menjaga potensi pembelajaran PKN dengan melakukan satu model dalam proses pembelajaran belajar mengajar. Pembelajaran PKN tidak lagi membosankan bagi siswa. Model pembelajaran aktif tipe Information Search nampak merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Pembelajaran aktif di sini akan memberdayakan peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi aktif. Pembelajaran tersebut
dimaksud untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki anak didik sehingga anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan. Metode information search adalah suatu metode pembelajaran yang dituntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi, sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode pembelajaran ini tidak hanya berpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dengan pembelajaran ini diharapkan hasil belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu, pembelajaran di sini tidak hanya guru saja yang dituntut aktif, akan tetapi siswa juga agar mereka mampu menguasai materi yang telah diberikan. Maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan metode pembelajaran Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, slide selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, penelitian menemukan beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain yaitu yang pertama ada pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu metode pembelajaran belum bervariasi, karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran terkesan monoton, yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat yaitu pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk mencapai materi pelajaran yang cukup luas. Dan yang terakhir yaitu rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Kemudian di sini ada slide selanjutnya yaitu posisi penelitian atau penelitian yang relevan, yaitu yang pertama di sini penerapan strategi information search sebagai upaya peningkatan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI Yogyakarta. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran, hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nas melalui strategi informasi search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo, Tegarrejo, Magelang. Di sini ada landasan teori. Yang pertama, tinjauan hasil belajar PKN. A. Belajar pada hakikat adalah berupa perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Yang B, yaitu hasil belajar. Pada hakikatnya, merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup dalam bidang kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Berikut 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada pengetahuan, yaitu C1, pemahaman, yaitu C2, aplikasi, yaitu C3, analisis, yaitu C4, evaluasi, yaitu C5, dan sistematis, yaitu C6. Ada juga beberapa jenis kategori ranah kognitif sebagai hasil pembelajaran menurut Sujana tahun 2009 dari tingkat yang dasar atau sederhana sampai tingkat yang kompleks, yaitu yang pertama ITDing A1, jawaban A2, penilaian A3, organisasi A4, dan karakter
A5. Yang C di sini pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat lanjut. Hasil belajar PKN merupakan hasil pengelompokan dalam pembelajaran PKN yang digunakan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik atau siswa, serta digunakan sebagai bahan penyusun laporan kemajuan hasil belajar dan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran PKN yang tujuan akhirnya adalah mengembangkan siswa sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Yang D, di sini ada globalisasi. Globalisasi adalah proses menyatukan warga negara secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Globalisasi juga telah mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Bidang-bidang yang dipengaruhi globalisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada bidang politik, kedua ekonomi, ketiga budaya, keempat komunikasi, kelima transportasi, dan yang keenam yaitu sosial. Yang kedua, metode penelitian information search. Metode penelitian adalah cara atau upaya penyajian bahan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Berdasarkan uraian mengenai metodologi pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa metodologi pembelajaran adalah cara untuk melakukan aktivitas yang sistem dari semua lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta yang saling berinteraksi. Yang B di sini ada metode pembelajaran information search. Search merupakan pembelajaran yang mengunggah siswa untuk aktif mencari sendiri jawaban dengan cara bekerja sama dengan siswa lainnya. Dari pemaparan, penelitian menyimpulkan bahwa kelebihan metode information search yaitu siswa akan mendorong untuk memperluas wawasannya. Karena kecerdasan siswa diasah pada saat siswa mencari informasi tentang materi tersebut tanpa bantuan guru. Sedangkan kekurangan metode information search adalah sekolah harus memfasilitasi yang dibutuhkan untuk mencari informasi dalam hal ini. Misalnya, seperti buku pelajaran yang harus tersedia. Lalu selanjutnya di sini ada karakteristik anak usia sekolah dasar. Karakteristik anak usia sekolah dasar adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya, sehingga menentukan pola aktivitas dan meraih cita-citanya. Karakteristik utama siswa sekolah dasar adalah mereka menampilkan perbedaan-perbedaan individu dalam banyak strategi dan bidang, diantaranya dalam perbedaan dalam interaksi, kemampuan dalam kognitif, dan perkembangan fisik anak. Lalu di sini selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yaitu menerapkan metode informasi secara information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di sekolah di kelas 4 SDN Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Yang kedua ini meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu yang selanjutnya di sini ada kerangka penelitian. Rangka penelitiannya yaitu upaya meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi melalui penggunaan information search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini ada kondisi saat ini. Yang pertama, pembelajaran yang digunakan metode konvensional. Yang kedua, siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendayagunaan sumber belajar belum optimal. Yang keempat, rendahnya. Yang selanjutnya di sini ada tindakan. Yang pertama, penerapan metode pembelajaran information search. Yang kedua, meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui metode information search di sekolah. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tujuan dan hasil, yaitu hasil belajar siswa meningkat. Selanjutnya di sini ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah
dalam penelitian ini adalah penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Lalu kemudian di sini ada metodologi penelitian. A. Pendekatan penelitian. Jenis pendekatan ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang B. Kehadiran dan peran penelitian di lapangan. Dalam hal ini, kehadiran peneliti dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian yang C di sini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai Juni 2016. Lalu, slide selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Yang pertama, hasil belajar PKN. A. Definisi konseptual. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran, meliputi yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang B. Definisi operasional. Hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisis dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional. Yang kedua yaitu metodologi information search. A. Definisi konseptual. Metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Yang B, di sini ada definition operasional. Model informasi search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Yang E, di sini ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini dibuat agar peneliti yang menggunakan penelitian tindakan kelas memahami apakah setiap tindakan dalam setiap diskusinya ada peningkatan atau tidak. Yang F, di sini ada teknik pengumpulan data. Yaitu tekniknya ada teknik tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Kemudian, di sini yang G yaitu ada teknik analisis data. Analisis data ini yaitu data kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa. Yang selanjutnya di sini ada H, yaitu keabsahan data. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan memeriksa sumber data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi. Nah, kemudian di sini slide selanjutnya yaitu desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti dari 3 siklus, yang mana ada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahapan observasi, dan tahapan refleksi. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi PowerPoint dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.